Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, hampir setiap pagi di saat saya akan memulai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dipelajari maupun hadis-hadis Nabi yang sedang dibacakan, selalu diawali dengan memuji Allah, menyanjung kepada Allah. Ya, seperti tadi, alhamdulillah, wassalatu, dan bersalawat kepada Rasul, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, misalnya begitu, atau yang lainnya. Kemudian di belakangnya selalu ada ucapan atau kalimat yang diucapkan sebagaimana Rasulullah SAW juga selalu melakukannya, mengerjakannya ketika akan berwasiat atau memberi nasihat kepada para sahabatnya. Beliau sendiri berselawat kepada dirinya sendiri. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, padahal beliau masih hidup. Kemudian selalu mengingatkan, ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Apa maksudnya dengarkanlah? Apa yang beliau Rasulullah SAW akan sampaikan. Kalau sekarang saya mengucapkan wasma'u, dan dengarkanlah, itu maksudnya juga sama, supaya saudara-saudara mendengarkan apa yang akan disampaikan. Wa ati'u, ya ayuhan nas ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatilah. Jadi apa yang akan disampaikan itu didengarkan, ditaati. Dah. Kewajiban kita itu dalam kehidupan ini hanya mendengar, mentaati. Jangan ngeyel. Kecuali kalau yang disampaikan itu salah. Kalau yang disampaikan salah, boleh diayeli. Diayel itu bahasa Jawa. Diayel itu dibantah. Tapi kalau yang disampaikan itu baik, benar, udah dengar aja. Taati, selesai sudah. Kenapa harus begitu? La'allakum turhamun, supaya kalian semuanya diberi rahmat, dibelas kasihani oleh Allah. Oh, kita ini hidup mencari rahmat Allah kok. Bukan mencari pujian manusia, bukan mencari sanjungan manusia, bukan. Ya, sering saya sampaikan, kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, enggak ada urusan lain. Hanya beribadah kepada Allah saja, hidup ini tujuannya. Bagaimana caranya beribadah? Ya, kita pelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu pokok untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang enggak belajar Al-Quran, enggak bisa beribadah kepada Allah, enggak bisa. Bisanya hidup semaunya dia, sesukanya dia, menurut dia. Ya, itulah keperluannya kita ngaji setiap hari. Selama kita belum mengetahui isi Al-Quran ini seluruhnya, itu kita masih wajib mengaji. Andai kata kita sudah paham, sudah mengerti seluruh isi Al-Quran ini, bisa menerangkan kepada orang. Ya, ini maksudnya begini.
Itu pun kita masih wajib mengaji. Karena ilmu ini enggak selesai-selesai. Ilmu itu terlalu luas. Ya, jadi itu nasihat yang disampaikan, kita dengarkan saja, kalau kita taati selesai urusan. Tapi kalau tidak dijalani, enggak selesai urusan. Dan ujung-ujungnya tidak mendapat rahmat Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau kita sudah enggak dapat rahmat Allah, ciloko kalau bahasa Solonya. Celaka bahasa Indonesianya. Ya, jadi makanya saya selalu menasihati, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u, dan dengarkanlah dan taatilah, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, mau mati kapan saja enggak masalah. Kalau belum dapat rahmat Allah, jangan mati dulu. Dan kita tahu apa enggak sudah dapat rahmat Allah? Belum tahu, Pak. Belum. Hidup belum selesai ini. Ya, jadi mari kita pelajari Al-Qur'an ini ya. Kita ingat-ingat, kita hafalkan sedikit-sedikit, lalu kita jalani isinya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kemarin sudah kita pelajari surat Al-Qiyamah sampai ayat yang ke-11, ayat berapa tadi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sudah paham artinya kan? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Harusnya sudah paham juga. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ya, ini juga sudah dijelaskan. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Ini di dalam surat Al-Qiyamah, disinilah inti dari semua yang sudah disampaikan dari sejak awal. Ketika ada manusia di zaman Nabi dulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, hei Muhammad, kapan hari kiamat? Allah firmankan itu kepada Nabi kita. Yaqul Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia manusia selalu bertanya, kapankah hari kiamat itu? Dijawab oleh Allah, fa idza bariqal basar, maka apabila telah terbelalak matamu, apabila mata itu telah terbelalak, wa khasafal qamar, dan telah tertutup bulan itu, maksudnya telah hilang cahaya bulan itu, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan ketika telah dikumpulkan matahari itu dan bulan itu, dan ketika matahari telah dikumpulkan terbit dari arah yang sama, kemudian dihilangkan cahayanya, mataharinya dimasukkan ke dalam laut, dijatuhkan ke dalam laut. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar,
akan berkatalah di saat itu al-insanu manusia itu yauma idzin di hari itu ainal mafar di mana tempat lari. Dijawab lagi oleh Allah ketika manusia nanti akan bertanya, kemana kita akan lari ini? Sekarang sudah terjadi benar nih apa yang dikatakan Muhammad itu bahwa kiamat ini sudah akan terjadi. Allah jawab pertanyaan itu. Kalla la wajar, kalla sekali-kali tidak, la wajar tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung lagi di hari itu. Itu kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada orang mau berlindung. Kalau gempa bumi sekarang terjadi, masih bisa orang cari perlindungan. Ya, kalau ada huru hara di hari-hari sekarang ini, kita masih bisa berlindung, cari perlindungan. Ada banjir masih bisa cari perlindungan. Ada kebakaran hutan masih bisa cari perlindungan. Kemana? Pergi, meninggalkan tempat yang kebakaran itu. Nah terus ini ayat 12 ini dan ayat 11 dan 12 ini diterangkan oleh para ulama sebagai berikut ini. Yang kita lihat tafsirnya sekarang. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu akan berkatalah manusia. Manusia ini maksudnya ai al kafiru al mukadzibu, manusia yang kafir, manusia yang mendustakan kepada Al-Qur'an di hari kiamat. Karena orang beriman sudah enggak ada lagi di hari kiamat. Makanya yang berkata di sini orang kafir. Akan berkatalah orang kafir yauma idzin di hari itu ainal mafar di mana tempat lari. Al mafar ai al mahrob, tempat lari. Wa huwa dan yang dimaksud tempat lari dia itu adalah maudhi'ul firor, tempatnya lari. Ya, sama saja nih maksudnya. Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat ini, idza ayana ibnu adam hadhil ahwala yaumal qiyamati, idza apabila ayana telah melihat Ibnu Adam, anak Adam ini. Apabila manusia anak Adam, keturunan Adam ini sudah melihat hadhil ahwal, kengerian-kengerian ini kengerian, maksudnya sesuatu yang mengerikan di hari ini, di hari kiamat. Kengerian-kengerian ini yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, hina idzin di saat itulah yuridu berkeinginan, berkehendak manusia anak Adam itu ayyafirra untuk lari. Nah, rumahnya hancur ya. Bumi terpecah-pecah, terbelah-belah. Gelap gulita lagi. Gunung pada berterbangan di udara. Bumi ini bergoncang di semua tempat. Manusia akan berlari. Wa yaqulu dan akan berkata ainal mafar, di mana tempat lari, kata Ibnu Katsir begitu beliau menjelaskannya. Ya. Lalu maksudnya hal min maljain au mauil, apakah ada min maljain dari satu tempat keselamatan, tempat perlindungan, atau mauilin tempat untuk mengungsi. Ada tempat mengungsi apa enggak ini, di mana tempat mengungsi, di mana tempat lari? Itu kata Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ainal mafar. Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan maksudnya yaqulu Ibnu Adam, akan berkata nanti anak Adam. Dan dikatakan yang berkata nanti termasuk di dalamnya Abu Jahal. Ini waktu Abu Jahal masih hidup. Waktu dia akan mati, dia akan berkata begitu. Ainal mahrob, di mana tempat lari? Enggak ada tempat lari. Ya, lalu diterangkan oleh Allah, dijawab oleh Allah pertanyaan manusia ini, kalla la wajar, kalla sekali-kali tidak. Atau sebagian mengatakan sungguh, kalla diartikan haqqon. Siapa yang mengatakan haqqon? Nah, kita lihat di sini. Bentar ya. Kalla la wajar. Nah, ini loh, kalla itu apa artinya? Ini harfun linafyin al-jawab jaa az-zajaru war-rad'u.
Jadi ini bentuk kata penolakan. Kala sekali-kali tidak. Oh, yang mengartikan kala hakon tidak di sini. Ada yang mengartikan kala itu hakon, benar Muhammad. La wajar, tidak ada tempat lari. Ya, wajar. La wajar, la malja'a, yang yu'tasomubih. Tidak ada tempat lari yang bisa dipakai untuk berlindung, untuk dilindungkan dengannya, untuk dipakai sebagai tempat perlindungan. Kalau sudah terjadi hari kiamat, Pak, kata Allah, la wajar, tidak ada tempat lari. Maksudnya la hisna, kata Imam Al-Baghawi, enggak ada tempat perlindungan lagi sudah. Mau berlindung di bunker misalnya, orang punya bunker gitu. Tahu bunker ya? Bangunan di bawah tanah yang pakai beton lapis-lapis, mungkin pakai beton baja. Kalau sudah hari kiamat itu bunker itu enggak bisa dipakai untuk berlindung. Enggak bisa. Oh, bumi pecah kok gimana sih? Kalau Ibnu Katsir mengartikan kalla wajar, sekali-kali tidak ada tempat lari, la najata, enggak ada lagi keselamatan di hari itu. Ya. Wa hadhihi, dan ayat ini ka qaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 47. Malakum mim malja'i yauma idzi wa malakum min nakir. Malakum, tidak ada untuk kalian min malja'in, dari tempat keselamatan, yauma idzin, di hari itu, wa malakum, dan tidak ada bagi kalian, untuk kalian, min nakirin, dari orang yang mengingkari. Enggak ada lagi orang yang mengingkari hari kiamat. Di hari kiamat itu semua orang baru percaya bahwa kiamat itu betul-betul terjadi. Kalau hari ini, sekarang ini masih banyak orang yang enggak percaya kepada hari kiamat. Atau percaya pada hari kiamat tapi tidak yakin. Orang yang tidak yakin pada hari kiamat itu masih berani mencuri. Itu tanda dia tidak yakin pada hari kiamat. Kalau orang sudah beriman, sudah yakin, tidak akan berani dia mencuri. Korupsi tidak akan berani. Menipu tidak akan berani. Tapi kalau orang tidak yakin kepada hari kiamat, dia sholat, puasa juga. Kalau Ramadan, sholat 5 waktu iya, puasa Ramadan iya, haji iya, umroh iya, kalau perlu tiap tahun. Tapi mencuri masih mau, korupsi masih mau, berbohong masih mau. Masya Allah, saya jadi takut, jangan-jangan kita ini semua belum termasuk orang yang yakin kepada akhirat ini. Padahal di surah Al-Baqarah jelas di depan itu. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, Alif lam mim. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia petunjuk, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Setelah hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah, pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang hidup menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi kalau kita bertakwa, kita mesti menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Mau apa-apa tanya dulu sama Al-Quran, boleh enggak begini nih? Itu. Terus menegakkan sholat, beriman kepada yang gaib. Ya, percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada, hisab itu ada, timbangan amal itu ada, alam barzah, alam kubur itu ada, azab kubur itu ada. Kita harus
percaya itu. Kalau enggak berarti kita tidak percaya kepada yang gaib. Kemudian menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bukan mengerjakan sholat, bukan. Menegakkan sholat itu mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan tata cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan niat ikhlas karena Allah, dengan bacaan yang benar, mulai terutama Al-Fatihahnya. Kalau bacaan suratnya salah-salah enggak apa-apa. Tapi ya kalau orang-orang tertentu, orang-orang yang berilmu ya tentunya jangan salah, ya diperbaiki kalau ada salahnya. Kemudian harus ikhlas karena Allah niatnya. Kemudian dijaga waktu-waktunya, usahakan setepat-tepatnya. Kemudian dijaga rukuknya, sujudnya. Rukuknya jangan cepat-cepat, sujudnya jangan cepat-cepat. Kadang-kadang sholat duhur, sholat asar tuh kita sering lupa, enggak seperti sholat subuh. Sholat subuh, duhur sama asar juga gitu, sujud jangan cepat-cepat, rukuk jangan cepat-cepat. Masya Allah, kita kadang-kadang sholat masih belum seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya nanti akan saya bacakan kitab sholat lagi itu. Gimana kita sholatnya ini? Jangan seperti kebanyakan orang itu loh Pak. Kebanyakan orang itu sholat ya sekedarnya saja. Jangan. Sholat ini amalan yang paling utama kok gimana kita ini? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali amalannya akan dihisap, akan diperhitungkan di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya baik semua amalan dianggap baik walaupun ada kekurangannya. Tapi kalau sholatnya sudah enggak baik akan diperiksa yang lain-lainnya itu. Masya Allah ya. Jadi kembali ke sini tadi ya. Nanti dari kiamat tidak ada lagi orang yang mengingkari sudah. Nah sekarang masih banyak. Ini surat Asy-Syura ayat 47 kata Ibnu Katsir, ayat ini sama maknanya. Maksudnya yang dimaksud la wajar adalah laisa lakum makanun, tidak ada untuk kalian satu tempat pun yang tatanak karuna fihi. Tatanak karuna, kalian akan bisa ya berlindunglah. Itu. Yaitu maksudnya Ibnu Katsir diulangi lagi, laisa lakum makanun, tidak ada bagi kalian satu tempat pun yang ya'tasimuna fihi, kalian bisa berlindung di dalamnya, di dalam tempat itu, pada tempat itu enggak ada lagi. Kalau ini tafsir Mukhtasar ya. Ini dalam kitab tafsir Mukhtasar. Dikatakan la firara dzalikal yaum, tidak ada tempat lari di hari itu. Wala malja'a, tidak ada tempat berlindung yang yalja'u ilaihil fajir, akan berlindung kepadanya orang yang berdosa. Wala mu'tasamu, dan tidak ada juga tempat berlindung yang ya'tasimu bih. Tidak ada tempat perlindungan atau orang yang dimintai untuk bisa berlindung pada orang tadi. Yang ya'tasimu bihi, dia akan berlindung dengannya. Enggak ada lagi di hari itu. Lalu kata Allah pada ayat berikutnya, ila rabbika yauma idzinil mustaqor, ila kepada rabbika, Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu, yauma idzin, di hari itu, al mustaqor, tempat menetap, tempat kembali, tempat pulang. Jadi di hari itu kita semua akan pulang kepada Allah, manusia semua akan pulang kepada Allah. Nih al mustaqor dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan al marji, tempat pulang, atau wal masir, tempat kembali. Kalau sekarang kita pulang ke rumah kita, orang semua akan pulang ke tempat dia berasal. Di hari kiamat semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita semuanya akan kembali kepada Allah, Pak. Makanya untuk apa kita hidup harus berkelahi, memperebutkan sesuatu, menang-menangan, ngapain? Berlomba untuk menang main bola juga ngapain saudara? Menang main bola itu apa sih? Nah, itu bangga-banggaan aja toh. Enggak untuk mencari ridho Allah kan? Aku belum pernah lihat ada orang pemain sepak bola mencari ridho Allah, itu belum pernah lihat. Mencari ridho penonton atau mencari piala.
Nggak ada. Jadi semua perlombaan di dunia ini nggak ada gunanya. Jangankan cuma perlombaan sepak bola, perlombaan bukan perlombaan ya, pertandingan sepak bola atau pertandingan voli atau pertandingan basket atau pertandingan tenis atau pertandingan bulu tangkis. Alah, semua itu nggak ada gunanya. Kita semua akan kembali kepada Allah. Nggak akan tanya kamu dulu berhasil nggak jadi juara bulu tangkis. Nggak ada pertanyaan kayak gitu, Pak. Jadi ngapain kita habiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya di akhirat? Itu poinnya. Kita pakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk cari pahala. Ada kesempatan cari pahala, datang pada kita, ambil. Kerjakan. Dapat pahala. Itu yang akan kita perlukan nanti setelah kita mati. Kenapa kita enggak mati-mati? Karena belum cukup. Sangunya mati belum cukup. Walaupun udah tua, iya walaupun udah tua, enggak mati-mati, iya. Belum waktunya, belum cukup untuk masuk surga. Makanya enggak mati-mati. Nanti kalau udah waktunya, udah cukup untuk masuk surga, nah baru mati pian. Atau rezekinya sudah habis, baru mati. Ya, jadi gitu. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Rabb mula di hari itu tempat kembali, tempat pulang, tempat menetap. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan al-masir atau al-marji, Imam Al-Baghawi mengatakannya mustaqarrul khalqi, tempat menetapnya makhluk, tempat tinggalnya makhluk sesudah kematiannya, ya kembali kepada Allah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an ini radhiyallahu an, beliau mengatakan al-mustaqar yaitu al-masir wal marji, tempat kembali dan tempat pulang. Nadhiruhu, sebagai bandingannya, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus apa ayat yang ke-6? Kalla innal insana layatgha. Betul. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbi. Benar ya? Inna ila rabbika ruj'a. Betul kah? Iya. Aku aja bisa salah kok, Pak. Tiap hari ngajar ngaji itu iso salah. Itu wajar salah itu. Enggak usah kecil hati kalau kita salah ngaji. Ibu-ibu di belakang itu juga enggak usah kecil hati. Aku malu ngaji setiap Jumat tuh kalau setoran salah-salah, jangan kecil hati. Biar aja salah-salah enggak apa-apa. Diperbaiki. Nih besok Jumat ada. Aku hadir loh. Ya, setoran. Insyaallah saya hadir. Jadi enggak usah kecil hati, salah enggak apa-apa, dibetulkan lagi. Semuanya tuh, semua manusia tuh pakai salah kok. Nabi aja pakai salah kok, cuma dibetulin langsung oleh Allah. Nabi kita itu, ya. Jadi ini loh, biar enggak salah tadi saya tunjukkan kepada sampean surat yang tadi dibaca adalah surat 98 kalau enggak salah ya, ini 98 kalau enggak salah. Salah toh? Surat 96. Loh, masih salah maneh, salah lagi. Ya biasa salah, menungso itu. Ya, manusia itu Nabi mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau sampean enggak pernah salah dan sudah enggak pernah lupa, bukan manusia sampean, malaikat.
Kalau masih bisa salah, benar kita ini masih manusia. Ya, ini ingat itu. Ini surat Iqra. Imam siapa tadi yang membawakan ayat ini nih? Imam Al-Baghawi ya. Ya, Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan surat ini ayat ini ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ini sama dengan yang terdapat dalam surat Iqra ini. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang dia telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaqa, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari sesuatu yang tergantung, 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajari manusia dengan perantaraan alat tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia Allah telah mengajari manusia apa saja yang belum dia ketahui. Jadi apa yang belum kita ketahui, kemudian kita tahu, itu bisa begitu karena Allah yang ngasih tahu kita. Ya. Lalu Allah setelah berfirman ayat 1 sampai 5, di belakangnya Allah berfirman lagi. Kalla innal insana layatgha. Kalla, jangan begitu wahai manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layatgha, sungguh selalu melampaui batas. Manusia, kata Allah, selalu melampaui batas, selalu melewati batas. Siapa manusia yang seperti itu? Ar-ra'ahu istaghna. Manusia yang selalu melewati batas adalah manusia yang apabila ra'ahu, dia telah melihat dirinya, istaghna, merasa cukup, merasa kaya. Manusia kalau sudah kaya, Pak, merasa dirinya kaya, atau merasa dirinya sudah cukup, sudah pinter, dia akan sombong. Orang yang sombong diingatkan nggak mau. Kayak iblis itu diingatkan nggak mau dia. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ma manaka antas sudah di Adam. Alladzi khalaqtu biyadai, yang aku sudah ciptakan dia dengan tanganku sendiri. Jawaban iblis apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia kok. Ngapain aku sujud sama dia? Nah, kita jangan meniru sifat iblis. Jangan. Ya. Jadi manusia akan selalu melampaui batas, selalu berbuat salah, berbuat dosa kalau dia telah melihat dirinya merasa kaya, merasa cukup. Dia enggak mau, ya. Lalu Allah ingatkan, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah dalam banyak ayat, Pak, bukan hanya 2 ayat ini, dalam 2 surat ini. Di banyak ayat kita selalu diingatkan, ingat kamu akan kembali kepada Allah, ingat mati, kamu akan pulang kepada Allah. Kalau sudah mati, semua yang kamu kerjakan sudah ada gunanya, kecuali amalan yang soleh dan yang ikhlas. Soleh walaupun banyak amalanmu tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Saya ini loh Pak, tiap hari ngajar ngaji ini Pak. Kalau saya nggak ikhlas, nggak ada gunanya saya ngajar di sini. Nggak ada gunanya saya ngajar di sini. Nggak diterima oleh Allah itu. Masya Allah. Makanya kita ikhlas. Ikhlas itu Pak, kata siapa namanya? Agim. Orang ikhlas itu seperti jantung itu loh. Kata Agim ini. Jantung itu loh Pak, nggak kelihatan, tersembunyi dia, tapi kerja terus dia. Jeduk.
Nggak ada istirahatnya tuh. Kalau kita masih pakai istirahat, jantung tuh nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur, Pak. Kalau sampai masih bisa tidur, jantung kita tuh nggak pernah istirahat tuh. Jeduk terus. Tersembunyi tempatnya. Tapi dia ini organ yang paling penting, termasuk 3 organ yang paling penting pada manusia. Jantung, otak, dan ginjal. Kalau salah satu rusak, ampih sudah hidup sampean yang enak-enak. Makan, sakit ginjal, makan sudah nggak bisa bebas lagi, Pak. Aduh, kasihan. Dan cuci darah lagi. Mahal itu kalau cuci darah tuh. Untung dibantu BPJS sampean. Tuh. Jantungnya susah, rusak. Udah. Enggak bisa lagi badminton sampean, enggak bisa. Nih, saudara kita nih, Pak Haji Agan ini. Ya, Pak ya. Bukan rasanya orang sakit jantung lah. Saudara kita almarhum Pak Haji Johar. Sakit jantung beliau. Jadi nggak bisa lagi, lari-lari nggak bisa, menggeh, itu bahasa Jawa. Apa itu? Manggah. Nah, orang sini bilang manggah, orang Jawa bilang menggeh, menggeh. Orang sini bilang manggah. Itu jantung yang terganggu itu. Kalau otak yang terganggu, ada 2 macam. Kalau otaknya terganggu kesadarannya, gila. Kalau tanda terganggu fungsi otak seperti rumah, seperti mobil gitu aja lah. Mobil itu kan ada bodinya, ada mesinnya. Kalau otak itu bodinya adalah ya bentuk otaknya tadi, strukturnya, bangunan otak itu kalau rusak sakit saraf. Tapi kalau mesinnya otak, fungsinya otak yang rusak, gila. Makanya ada spesialis saraf, ada spesialis kesehatan jiwa, beda bidangnya. Ya, jadi saudara sekalian, saya bilang begini semuanya ini ya dalam rangka mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Ayo kita semua ini jangan pernah lupa bahwa tempat kembali kita, tempat pulang kita suatu saat nanti bukan lagi ke rumah kita, tapi kepada Allah. Ila rabbika inna ila rabbika ruj'a. Ini ayat surah Al-Alaq. Kalau dalam surah Al-Qiyamah ini tadi. Salah lagi. Ini. Ya. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kalau dalam surat yang lain surah Al-Imran wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Belum cukup Imam Baghawi membawakan 2 ayat ini. Beliau masih membawakan lagi tafsir dari Imam As-Suddi bahwa yang dimaksud al-mustaqor adalah al-muntaha. Al-muntaha itu tempat berhenti. Tempat berhentinya kita ya kepada Allah. Kalau kita sudah berhenti, sudah enggak hidup lagi, sudah enggak ngaji lagi, yang cari duit sudah enggak bisa cari duit lagi, sudah berhenti, sudah mati, ya tempat kembalinya itu ya kepada Allah. Nadiruhu sebagai pembandingnya adalah surat An-Najm ini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lama enggak dibaca Pak Amir ini ya. Wa anna, dan bahwasanya ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan mula tempat kembali. Ini di sini ada Pak Amir, ada Mas Yogi, 2 orang ini anak dan bapak ini. Ya saya anggap sudah lebih mengerti Al-Quran daripada kebanyakan kita di sini. Saya menasihati aja, dibacalah kalau kita mengimami itu. Seperti Nabi Muhammad SAW mengimami itu, beliau lebih banyak membaca surat Al-Mufassal. Dan yang dibaca bukan Tiwalul Mufassal, bukan Atwalul Mufassal atau Tiwalul Mufassal, bukan Ausatul Mufassal, tapi Qisarul Mufassal. Surat Mufassal yang pendek-pendek, dimulai dari surat Qaf sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang mestinya kita sering bacakan ketika kita ngimami. Sekali-sekali aja kita baca surat Al-Baqarah. Tapi jangan semuanya.
Imam sholat subuh sampai Al-Baqarah 30 ayat, blenger Pak. Ya sewajarnya saja lah. Sudah baik kok di sini kita. Ya, jadi baca surat Ibrahim. Nah, saya diam-diam, lalu dari jauh saya mantau masjid ini. Oh, itu Mas Yogi yang imami. Oh, yang dibaca surat Ibrahim. Ya, Mas Yogi ya kemarin ya. Ya Ibrahim. Baca surat Ibrahim sekali-sekali. Pilih ayat yang bagus-bagus. Ayat yang mengingatkan kepada amalan soleh, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada amalan. Tapi jangan dua ruku, jangan dua ain. Satu rakaat satu ain aja. Kalau sini orang sini bilang satu ain, Pak ya. Ya. Kalau orang Jawa bilang satu ruku. Yang ada tanda ain itu loh. Itu di mushaf Arab enggak ada itu, mushaf Madinah enggak ada itu ainnya. Adanya itu hizab. 1/4 hizab, 3/4 hizab, 2/4 hizab, 1 hizab. Itu adanya hizab gitu. Itu seorang sana. Kalau orang kita Indonesia ini pakai ain. Satu ain satu ruku. Jadi kalau kita mengimami, bagusnya surat yang panjang itu baca satu ruku saja. Satu ruku. Jadi untuk apa? Supaya satu jangan kepanjangan. Ya, yang kedua lebih menggetarkan jiwa. Baca pelan-pelan boleh, tapi juga jangan terlalu pelan. Terlalu pelan itu seperti orang yang agak ragu-ragu, sudah hafal atau belum, jangan. Cepat sekali juga jangan, pelan-pelan sekali juga jangan, sedang-sedang saja. Itu Nabi Muhammad SAW itu begitu, sedang-sedang. Beliau itu kalau baca Al-Quran enggak pelan-pelan sekali, tapi juga enggak cepat-cepat sekali, enggak. Aku aja yang kadang-kadang cepat-cepat sekali, kenapa? Khawatir sampean kelawasan nih berdiri gitu. Makanya baca surat Al-Munafiqun ngebut gitu, padahal sebetulnya enggak baik itu sebetulnya. Kalau maunya hati, pelan-pelan, kayak Yogi itu, tapi Yogi terlalu pelan ini. Waduh Yogi pelan-pelan gini, orangnya pada ngantuk jangan-jangan ini. Bagus, bacaan Yogi bagus. Agak dicepat-cepat sedikit Mas Yogi. Ya, ini koreksi aja Mas Yogi ya. Jangan marah loh ya. Saya koreksi jangan marah ya. Jadi ya agak cepat sedikit lah, kecepatannya ditambah dikit. Sampai naik motor aja, pokoknya gitu kok. Pelan-pelan juga mau ya. Itu ada ibu-ibu di belakang tuh. Yang motor kaget aku. Gitu. Wih, ibu ini ngebut deh. Wah, tak tahu. Aku kalau ditantang ngebut masih berani ngebut, tapi aku ingat kalau nabrak orang gimana ya. Kalau ketabrak gimana ya. Ya ingat ya sudah enggak apa-apa. Hebat juga ibu itu ya. Buanter banget tuh. Dan rata-rata perempuan-perempuan di samping ini kalau naik motor Pak, buanter Pak. Betul ya? Anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah itu, waduh, binian ini kaget aku. Kalau lakian masih wajar lah, ini binian Pak. Kadang-kadang udah tua juga nih, gitu kaget juga aku. Masya Allah. Ya sampai sini aja dulu, bisa kita ketemu lagi ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.